Pernahkah kamu merasa di satu malam Ramadan, ketika suasana mulai sunyi dan dunia terasa lebih pelan, hatimu justru dipenuhi pertanyaan yang tidak berani kamu ucapkan kepada siapapun? Bukan pertanyaan besar, bukan pula keluhan yang dramatis. Hanya satu tanya kecil di dalam dada. Kenapa hidupku masih terasa berat? Puasa sudah dijalani, sholat sudah diusahakan, doa sudah dipanjatkan. Namun setelah semua itu, ketika malam semakin larut dan suara sekitar menghilang, perasaan itu datang lagi. Rasa kosong, rasa lelah, rasa seperti berjalan jauh tapi belum juga sampai. Ramadan selalu datang membawa harapan. Hampir semua orang menyambutnya dengan doa yang sama. Ingin diampuni, ingin diperbaiki, ingin dilapangkan rezekinya, ingin hidupnya terasa lebih tenang. Namun tidak semua Ramadan terasa hangat. Ada Ramadan yang terasa panjang, ada Ramadan yang terasa berat. Ada Ramadan yang dilewati hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai perjumpaan. Padahal bulan yang datang tetap bulan yang sama, waktunya sama, kesempatannya sama, ampunannya sama luasnya. Yang sering berbeda hanyalah hati yang menyambutnya. Banyak dari kita menjalani Ramadan dengan tubuh, tetapi tidak sepenuhnya dengan hati. Kita menahan lapar dan haus, tetapi tidak menahan emosi. Kita menahan makan dan minum, tetapi masih membiarkan iri dan dengki tumbuh perlahan. Kita sibuk mengatur jadwal ibadah, tetapi lupa menata isi dada. Tanpa sadar, Ramadan berubah menjadi daftar kewajiban, sahur, puasa, tarawih, tadarus, buka, lalu ulangi lagi esok hari. Semua dilakukan, semua dijalani, namun hati tetap bertanya, kenapa hidup tidak juga terasa lapang? Di titik inilah banyak orang mulai lelah, bukan lelah fisik, tetapi lelah batin, lelah berharap, lelah menunggu perubahan yang tak kunjung terasa. Dan diam-diam kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah Ramadan kali ini akan berlalu seperti yang sebelumnya? Kita ingin rezeki bertambah, kita ingin urusan dimudahkan, kita ingin hidup terasa lebih ringan. Namun seringkali kita lupa bahwa rezeki tidak selalu datang dalam bentuk angka. Rezeki adalah hati yang tenang saat masalah datang. Rezeki adalah pikiran yang jernih saat harus mengambil keputusan. Rezeki adalah keluarga yang masih bisa diajak berbicara tanpa saling melukai. Rezeki adalah tubuh yang masih diberi kekuatan untuk bangun di waktu sahur. Namun karena kita terlalu fokus pada satu bentuk rezeki, kita sering mengabaikan rezeki yang lain. Kita sibuk menghitung apa yang kurang, sampai lupa mensyukuri apa yang masih ada. Dan disinilah letak masalahnya. Kita ingin Allah melapangkan hidup kita, tetapi hati kita sendiri masih sempit. Kita ingin doa cepat dikabulkan, tetapi kita sendiri jarang benar-benar hadir saat berdoa. Kita ingin perubahan besar, tetapi enggan memulai dari hal kecil. Ramadan sejatinya tidak datang untuk menambah beban. Ramadan datang untuk mengembalikan kita, mengembalikan hati yang lelah, mengembalikan arah yang sempat kabur, mengembalikan hubungan yang mulai renggang. Namun semua itu tidak bisa dimulai dari luar. Ia selalu dimulai dari dalam, dari niat. Niat bukan sekedar kalimat di awal puasa. Niat adalah kejujuran terdalam yang sering kita tidak ucapkan. Apakah aku berpuasa karena kebiasaan atau karena aku benar-benar ingin Allah? Apakah aku beribadah karena takut ditinggal Ramadan atau karena takut kehilangan kedekatan dengannya? Dua orang bisa melakukan ibadah yang sama, puasa yang sama, sholat yang sama, bacaan Al-Quran yang sama, tetapi pulang dengan hasil yang sangat berbeda. Yang satu pulang dengan hati lapang, yang satu pulang dengan hati lelah. Perbedaannya bukan pada jumlah amal, melainkan pada arah hati. Ketika niat hanya berhenti di kebiasaan, ibadah terasa berat. Ketika niat berubah menjadi kerinduan, ibadah terasa ringan. Ramadan tidak lagi terasa sebagai kewajiban,
tetapi sebagai pertemuan. Ramadan juga mengajarkan kita tentang kejujuran. Kejujuran pada diri sendiri, kejujuran tentang siapa kita sebenarnya, tentang betapa sering kita lalai, tentang betapa sering kita menunda kebaikan, tentang betapa sering kita lupa bersyukur. Disinilah istighfar menjadi hidup. Bukan sekedar ucapan yang diulang tanpa rasa, tetapi pengakuan yang datang dari hati. Ya Allah, aku sering lupa. Ya Allah, aku sering menunda. Ya Allah, aku sering merasa cukup dengan amal kecilku. Dan justru pengakuan seperti inilah yang Allah cintai. Karena Allah tidak mencari hamba yang sempurna. Allah mencari hamba yang mau kembali. Namun ada satu fase yang hampir selalu muncul di tengah Ramadan. Fase ketika kita mulai bertanya, kenapa hidupku belum berubah? Kenapa doaku belum juga terasa dijawab? Kenapa rezekiku masih terasa sempit? Pertanyaan itu wajar, manusiawi, bahkan seringkali lahir dari keinginan untuk menjadi lebih baik. Tetapi jawaban dari pertanyaan itu tidak selalu instan. Kadang jawabannya tidak datang dalam bentuk perubahan keadaan, melainkan dalam bentuk perubahan cara pandang. Karena bisa jadi Allah sedang memperbaiki dirimu sebelum memperbaiki keadaanmu. Tidak semua doa dijawab dengan ya, sebagian dijawab dengan tunggu, sebagian lagi dijawab dengan proses. Dan proses itulah yang sering kita tidak sabari. Ramadan mengajarkan satu hal penting, bahwa perubahan tidak selalu terasa cepat, tetapi selalu terasa dalam. Bahwa rezeki tidak selalu datang dengan suara keras, tetapi sering hadir diam-diam. Dan disinilah kita berhenti sejenak, bukan untuk menilai hasil, tetapi untuk bertanya pada diri sendiri. Sudah sejauh apa hatiku hadir di Ramadan ini? Hari-hari di bulan Ramadan terus berjalan. Matahari tetap terbit dan tenggelam seperti biasa, tetapi bagi banyak orang, ada sesuatu yang terasa berbeda. Ada yang merasa Ramadan begitu cepat berlalu, ada pula yang merasa Ramadan justru berat dan melelahkan. Di antara kita, ada yang berpuasa dengan penuh semangat, tetapi hatinya kosong. Ada pula yang menjalani Ramadan dengan rasa lelah, tetapi diam-diam hatinya sedang belajar bersabar. Disinilah konflik itu mulai terasa. Seseorang bisa saja menahan lapar dan haus sejak subuh hingga maghrib, tetapi pikirannya masih sibuk dengan kecemasan. Tentang rizki yang terasa sempit, tentang usaha yang sepi, tentang hutang yang belum lunas, tentang doa-doa yang terasa belum juga dijawab. Dan tanpa sadar, Ramadan yang seharusnya menjadi bulan pengharapan, justru berubah menjadi bulan keluhan dalam hati. Tidak diucapkan dengan lisan, tetapi sering terlintas dalam pikiran. Mengapa hidupku begini-begini saja, padahal aku sudah beribadah? Mengapa orang lain terlihat lebih mudah, lebih lapang? Mengapa doaku belum juga terkabul? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak salah, manusiawi. Bahkan para sahabat Nabi pun pernah mengalaminya. Masalahnya bukan pada pertanyaannya, tetapi pada kemana pertanyaan itu diarahkan. Ramadan datang bukan hanya untuk mengubah jadwal makan kita, tetapi untuk mengubah cara kita memandang hidup. Allah tidak menjanjikan bahwa Ramadan akan langsung membuat kita kaya. Allah tidak menjanjikan semua masalah selesai dalam 1 bulan, tetapi Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketenangan bagi hati yang mau berserah, keberkahan bagi rizki yang disyukuri, dan cahaya petunjuk bagi jiwa yang mau mendekat. Namun seringkali kita melewatkan amalan-amalan kecil yang justru menjadi kunci. Kita menunggu keajaiban besar, padahal Allah sedang menguji kita lewat hal-hal sederhana. Misalnya sahur. Sahur sering dianggap sepele. Bahkan ada yang sengaja melewatkannya karena merasa malas bangun. Padahal Rasulullah bersabda bahwa di dalam sahur terdapat keberkahan. Keberkahan bukan selalu berarti bertambahnya jumlah, tetapi bertambahnya manfaat. Orang yang sahur mungkin makan lebih sedikit, tetapi tenaganya cukup. Pikirannya lebih jernih, hatinya pun lebih siap menjalani hari. Ramadan mengajarkan bahwa keberkahan sering datang dari ketaatan kecil yang dilakukan dengan ikhlas.
Lalu ada amalan lain yang sering dianggap remeh, menjaga lisan. Banyak orang berpuasa, tetapi masih mudah mengeluh, mudah menghakimi, mudah membicarakan orang lain. Padahal lisan adalah pintu terbesar kebocoran pahala. Bisa jadi kita rajin tarawih, tetapi pahala itu terkikis oleh ucapan yang menyakiti. Bisa jadi kita rajin membaca Al-Quran, tetapi hatinya mengeras karena merasa lebih baik dari orang lain. Disinilah Ramadan benar-benar menguji kejujuran hati kita. Apakah kita beribadah untuk Allah atau hanya untuk merasa lebih baik dari orang lain? Konflik batin ini jarang disadari, karena dari luar semuanya tampak baik-baik saja, tetapi di dalam hati sedang berperang. Dan puncaknya biasanya datang di pertengahan Ramadan. Saat semangat mulai menurun, saat rasa lapar terasa lebih berat, saat doa-doa terasa seolah menggantung di langit. Banyak orang mulai bertanya, apa gunanya semua ini? Disinilah titik balik itu seharusnya terjadi. Karena Ramadan bukan tentang hasil instan, tetapi tentang proses mendidik jiwa. Allah sedang melatih kita untuk percaya bahwa rizki bukan hanya soal uang, bahwa kaya bukan hanya soal saldo, bahwa cukup bukan berarti memiliki segalanya. Rizki terbesar adalah hati yang tenang. Dan hati yang tenang tidak lahir dari kelimpahan dunia, tetapi dari kedekatan dengan Allah. Maka di saat inilah amalan-amalan sunyi menjadi sangat bernilai. Doa di waktu sahur saat semua orang terlelap. Istighfar di antara kesibukan tanpa perlu didengar siapapun. Sedekah kecil yang diberikan diam-diam tanpa berharap pujian. Ramadan mengajarkan satu hal penting. Allah melihat ketulusan, bukan keramaian. Dan justru di saat kita merasa paling lelah, disitulah Allah paling dekat. Karena Allah tidak meninggalkan hambanya yang sedang berusaha mendekat. Namun cerita ini belum selesai, karena masih ada satu kesalahan besar yang sering kita lakukan di Ramadan, dan kesalahan inilah yang membuat Ramadan berlalu tanpa meninggalkan bekas di hati. Kesalahan itu adalah kita menunda. Menunda taubat, menunda berubah, menunda memperbaiki diri. Kita berkata dalam hati, nanti di 10 hari terakhir saja, nanti kalau sudah lebih khusyuk, nanti kalau sudah lebih siap. Padahal Ramadan tidak menjanjikan esok hari. Banyak orang yang berencana bertemu Ramadan berikutnya, tetapi tak pernah sampai ke sana. Dan disinilah hikmah besar itu perlahan muncul. Ramadan bukan soal berapa lama kita berpuasa, tetapi seberapa dalam kita berubah. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, Ramadan sudah memasuki fase yang paling menentukan. 10 malam terakhir. Malam-malam yang sering disebut, tetapi jarang benar-benar disadari maknanya. Banyak orang tahu tentang Lailatul Qadar, tetapi sedikit yang benar-benar menyiapkan hati untuknya. Sebagian orang mulai meningkatkan ibadah, namun sebagian yang lain justru mulai kelelahan. Masjid tidak lagi seramai awal Ramadan, semangat tidak lagi sekuat dulu. Dan disinilah konflik terakhir itu muncul. Seseorang bisa saja berkata dalam hati, "Aku sudah berusaha, tapi hidupku tetap seperti ini. Aku sudah berdoa, tapi rezekiku masih terasa sempit. Aku sudah berpuasa, tapi masalahku belum selesai." Di titik ini ada dua pilihan, berhenti dan menyerah dalam diam, atau bertahan meski hati terasa lelah. Dan justru disinilah rahasia Ramadan berada. Allah tidak selalu mengubah keadaan kita secara langsung, tetapi Allah selalu mengubah kita yang sedang berada di dalam keadaan itu. Banyak orang mengira Lailatul Qadar adalah malam turunnya keajaiban instan. Padahal Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah memperhatikan hati yang tidak menyerah. Hati yang tetap berdoa meski belum melihat hasil. Hati yang tetap bersyukur meski belum lapang. Hati yang tetap berbuat baik meski hidup sedang berat. Malam itu bukan hanya tentang panjangnya doa, tetapi tentang kejujuran harapan. Tentang seberapa dalam kita benar-benar membutuhkan Allah.
Di 10 malam terakhir, Rasulullah tidak hanya memperbanyak ibadah, tetapi juga membangunkan keluarganya. Artinya, Ramadan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana kebaikan itu mengalir ke sekitar kita. Kadang rizki tidak datang dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk anak yang lebih patuh, pasangan yang lebih pengertian, hati yang lebih sabar menghadapi hidup. Dan seringkali, rizki terbesar datang setelah Ramadan berlalu, bukan saat Ramadan berlangsung, tetapi setelah kita berhasil membawa nilai Ramadan ke bulan-bulan berikutnya. Inilah klimaks dari perjalanan ini. Ramadan menguji kita bukan dengan kelaparan, tetapi dengan keikhlasan. Apakah kita beribadah karena mengharapkan balasan cepat, atau karena kita percaya bahwa Allah tidak pernah lalai? Karena Allah tidak pernah salah waktu. Rizki yang datang terlalu cepat bisa membuat lalai. Rizki yang datang tepat waktu membuat hati bersyukur. Dan rizki yang tertunda seringkali sedang disiapkan agar kita tidak hancur saat menerimanya. Maka jika Ramadan ini kamu masih merasa sempit, itu bukan tanda Allah menjauh. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu sebelum memperluas hidupmu. Bisa jadi Allah sedang melatihmu bersabar agar rizki yang datang nanti tidak merusak imanmu. Dan pada akhirnya Ramadan akan pergi, takbir akan berkumandang, puasa akan berakhir, dan hidup akan kembali berjalan seperti biasa. Tetapi pertanyaannya sederhana. Apakah Ramadan hanya lewat, atau Ramadan benar-benar tinggal di dalam diri kita? Jika setelah Ramadan kita lebih mudah bersyukur, lebih ringan bersedekah, lebih tenang menghadapi hidup, maka itulah tanda Ramadan berhasil. Dan inilah hikmah di ujung cerita ini. Allah tidak meminta kita menjadi sempurna. Allah hanya meminta kita untuk terus kembali. Kembali saat jatuh, kembali saat lelah, kembali saat hati terasa jauh. Karena sebaik-baik hamba bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang tidak pernah berhenti berharap. Ramadan bukan tentang siapa yang paling terlihat beribadah, tetapi siapa yang paling jujur memperbaiki diri. Semoga Ramadan ini tidak hanya mengubah jadwal makan kita, tetapi juga mengubah arah hidup kita. Dan semoga rizki yang kita cari datang bersama ketenangan yang kita butuhkan. Itulah hikmah di ujung cerita.